Ana ingin tanya, ada orang mengaku sunnah, pakai celana gantung, jenggot, jidat hitam, akan tetapi musikan oke, pacaran jalan terus, merokoknya lancar. Padahal sudah dikasih tahu. Bagaimana jika orang itu sudah tahu dilarang Islam tapi masih bodoh? Golongan apakah orang tersebut menurut Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Dia orang mukmin yang bermaksiat, bukan golongan khusus. Tapi kan saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, dosa dan maksiat itu dua-dua punya amal soleh dan dosa itu punya kenikmatan, gitu kan? Kita kalau ibadah kayak gini, antum hadir di majelis ilmu nih, kalau antum ikhlaskan niat, ada kenikmatannya nih. Kalau tidak nikmat, antum nggak bakal betah duduk. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ada kenikmatannya ibadah itu. Dosa seperti orang lawannya majelis ilmu ke diskotik, ke bar, ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan nggak bisa disatukan, mustahil, nggak mungkin. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia nggak akan hadir di situ. Orang yang hadir di situ, dia susah hadir di majelis ilmu. Ya, yang orang suka di majelis ilmu setiap malam cari pengajian dimanapun, mereka akan nggak mungkin lewat aja depan diskotik merasa alergi lari. Orang yang biasa tiap malam di diskotik lihat masjid lari, gitu kan? Pengajian dia nggak mau, gitu kan? Nggak bisa ketemu dua kenikmatan ini. Dan orang yang menikmatin ibadahnya akan maksimal, imannya akan terasa, nikmatnya ada. Orang yang maksimal juga dalam dosanya, dia rasakan nikmatnya dosa itu. Yang jadi masalah orang yang di tengah-tengah, dia masih buat pahala, juga buat dosa. Ini di sini nggak enak, di sini nggak enak. Ini tadi contohnya misalnya, dia sudah pelihara jenggot, apalagi masya Allah bahasanya dahinya sudah hitam. Ini orang dahinya hitam, kecuali kalau memang sengaja digosok-gosok ya. Pakein arang panas, arang lah atau apa mungkin lain. Kalau murni dia sujud itu nggak semua orang sujud itu bisa hitam dahinya, nggak bisa. Itu simat, ciri khasnya para sahabat. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Cirinya para sahabat di Nabi SAW dan para sahabat, dahi mereka itu hitam sekali. Memang begitu ciri khasnya. Kalau dia betul-betul ini sujud kepada Allah SWT, kemudian dia masih berpacaran tadi, ya, pastikan dia kalau jalan dan mau digandeng sama pacarnya, dia ketakutan tuh, karena dia masih ada ibadahnya tapi juga masih maksiat. Dan dalam kalau dia sholat, kalau dia ibadah itu tidak ada kekhusyuan, nggak ada kekhusyuan karena masih ada dosa yang mengganjal. Nggak bisa bersatu dua ini. Saya kasih contoh lain. Kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih mabuk, jam 2 malam dia mabuk, tapi di otaknya dia, ini sebentar jam 4 azan subuh nih, enak nggak mabuknya? Gak enak mabuknya itu, setengah-setengah itu, karena dia masih pikirin sholat. Coba kalau yang maksimal di dosanya, dia nggak pikirin sholat, maka dia mabuk, dia teler terkapar di jalan, dia nggak peduli. Jadi orang yang seperti ini ada golongan begini, tapi golongan ini tidak khusyuk dalam ibadah, yakin nggak bisa betah dalam ibadah, gelisah di dosa pun dia nggak enak, terlalu merasa terganggu, ketakutan kalau melakukan ini. Maka tentu semoga Allah berikan hidayah ya. Sayang sekali. Makanya saya bilang ikhwan dan akhwat sekalian, sekaligus menjadi orang baik, istiqomah sekalian, kita betul-betul rasakan kenikmatan iman seperti sahabat sampai dipanggil jihad berperang, siap semuanya dilakukan karena sudah maksimal di situ. Atau orang menjadi orang yang buruk sekalian, memang dia buruk, memang dia tidak ada beban tentang masalah dosa, nggak ada beban, udah memang dia merasa ini kenikmatan. Begitu kalau di tengah-tengah ini nggak ada sama sekali. Tapi ingat, di sini ke surga, ini ke neraka. Saya nggak suruh ini ya. Jangan nanti bubar bilang Ustaz Khalid bilang maksimal maksiat aja. Ingat, saya sudah ingatkan. Ini ujung-ujungnya neraka. Tapi saya mengatakan ada kenikmatan yang dirasakan di dua perbuatan ini, gitu kan. Jadi yang di tengah-tengah ini nggak nyaman. Semoga Allah berikan hidayah. Karena aneh ini. Dan sebagian ulama membahas masalah khusus hitamnya dahi. Itu mereka mengatakan kalau seseorang itu betul-betul dekat dengan Allah, Allah akan berikan dahinya hitam walaupun dia sholat di lantai yang bersih dengan izin Allah. Kapan dia buat maksiat berkurang tuh hitamnya. Lama-lama kalau dia tinggalkan ibadah, khusyuknya hilang, maka hilang dengan sendirinya. Makanya satu hal yang aneh kalau dia seperti ini tetap maksiat banyak dilakukan kemudian dahinya hitam, gitu kan. Ini Allahu alam ya. Apakah memang itu asli atau palsu, Allahu alam. Ketika kita memberikan pinjaman lalu kita tidak pernah nagih utang tersebut, apakah kita mendapat pahala sedekah dan bisa memilih bidadari? Kenapa ada bidadari nah? Ini mulai cari gara-gara malam-malam ya. Saya lihat kalau sudah pertanyaan yang ke-20 udah mulai ada poligami, bidadari. Memanas-manasin akhwat di belakang ya. Kalau antum maafin dapat pahala. Kalau antum biarin sampai jatuh tempo dapat pahala. Gitu kan? Tapi kalau antum tidak nagih,
Ini lain ini, ada bahasan sendiri. Antum membiarkan orang dalam kemungkaran, tidak boleh. Jadi menagih utang itu wajib kata ulama. Sebagaimana orang yang sudah utang wajib membayar kalau punya kemampuan. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulm, penolakan, penundaan pembayaran bagi orang yang sudah mampu utangnya, kezaliman, dosa besar. Kata ulama dari hadis ini juga termasuk dosa bagi orang yang punya piutang, yang piutang ini enggak nagih, enggak ingatin. Kalau dia sudah ingatin tetap tidak mau, maka itu lain, tetap berpahala sedekah. Dalam hadis lain Hasan, sanad Hasan diriwayatkan Imam Ahmad berbunyi, siapa yang meminjamkan sesuatu hartanya kepada orang lain, maka seakan-akan dia bersedekah dengan setengah daripada apa yang dia utangkan itu, gitu kan? Kalau masalah hadis ya, yang dipilihkan dari bidadari ini, itu ada hadis yang lain memang berbunyi, siapa yang, kalau yang saya tahu ya hadisnya, itu ada hadis yang pertama berbunyi, siapa yang memiliki piutang sama orang lain, lalu dia memaafkan pada saat orang itu tidak mampu, maka dia akan diselamatkan dari ya, beban yang berat pada hari kiamat. Riwayat lain, dia akan disuruh milih dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi setelah antum nagih ya, jadi tagih itu penting, karena harus mengingatkan dia dalam kesalahannya, atau mungkin dia lupa memang itu. Bacaan dalam sholat, Quran dan doa, dalam kurung ya, apakah dibaca dalam hati sudah cukup pada saat sholat sendiri atau harus terdengar walaupun pelan? Saya sudah pernah jelaskan ini. Jadi hindari bacaan dalam hati, keluarkan dengan lisan kita walaupun cuma kita yang dengar, karena sholat cuma dibagi dua, jahar atau sir. Jahar itu ngerasin suara terdengar oleh orang-orang lain, dan sir itu mengecilin suara sebatas dia dengar sendiri. Jadi bukan menghilangkan suara. Antum kalau hilangkan suara itu sudah hilang, itu mengkhayal nanti, nggak ada suara sama sekali, itu akan mengkhayal. Tambah lagi tutup mata tidur, gitu. Jadi jangan antum bilang, oh kalau tutup mata lebih khusyuk, ini nggak benar. Karena Nabi SAW mengatakan Allah dan malaikatnya terus memberikan salam kepada orang yang berada di saf awal. Riwayatnya mengatakan yang matanya tetap tertuju ke tempat sujudnya, gitu kan. Jadi kita disuruh buka mata, disuruh kerasin suara sebatas kita yang dengar saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim. Karena ucapan mulut yang bersuara ini memperdengarkan kuping, membuat dua anggota tubuh ini connect ya, sehingga lebih konsen, ya, lebih konsen. Ditambah mata yang terbuka melihat tempat sujud, itu akan membuat orang lebih khusyuk. Ini pendapat ulama. Imam Syafi'i mau mengatakan tiada ilmu tanpa sanad. Al-Hafidh Imam Ats-Tsauri mengatakan penuntut ilmu tanpa sanad bagaikan orang yang ingin naik ke atap rumah tanpa tangga. Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan barang siapa yang tidak memiliki susunan guru dalam bimbingan agamanya, tidak ragu lagi niscaya gurunya adalah syaitan. Afwan Ustaz, bagaimana dengan sanad Ustaz Khalid? Bagaimana hukumnya bila menuntut ilmu dengan guru yang belum jelas sanadnya? Gitu. Sanad itu yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, Imam Tsauri, ini semua yang dimaksud adalah yang poin pertama masalah mengambil hadis, gitu kan? Mengambil hadis ini itu di zaman-zaman ulama-ulama besar kita kayak Imam Syafi'i, tadi Imam Tsauri, ini zaman-zaman tabi'in, tabi'in, mereka mengambil sanad ilmu itu langsung dari tabi'in, sahabat, lalu Nabi SAW. Maka ini diistilahkan dengan sanad, mereka mengambil dari jalur itu untuk ilmu. Maka mereka bilang kalau ada orang yang mau meriwayatkan makna kata mereka, kalau ada orang yang mau meriwayatkan dari sahabat di zaman itu tanpa mempelajari siapa muridnya sahabat dan dia belajar dari muridnya sahabat, berarti sama dengan istilah setan yang disebutkan ini. Seperti orang yang mau naik ke rumah, atap rumah tanpa tangga dan seterusnya, karena dia langsung kan mau ngambil. Seperti itulah ya. Kemudian berkembanglah dengan berjalannya waktu, berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan, gitu kan? Berkembang pengetahuan. Maka dinukil kepada kita sampai batas tabi'in, generasi imam 4 ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ini dianggap generasi emas. Sampai di sini karena mereka langsung mengambil dari tabi'in, dari sahabat, maka sampai di sini kalau dinukil dari buku-buku mereka, buku-buku orang ini, seperti Imam Malik menulis kitab Muwatta misalnya, gitu kan? Imam Syafi'i punya kitab namanya Kitabul Memang itu beliau tulis sendiri dengan tangannya, ditulis dengan tangannya. Ini loh saya begini. Lalu buku itu sampai sekarang terabadikan dengan izin Allah sampai kepada kita. Pada saat kita baca, kita nggak butuh rentetan sanad ke situ, karena kita sudah baca langsung tulisannya dia ini. Kecuali kalau kita cuma dengar dan tidak ada referensi, gitu kan? Itu lain.
Seperti yang kami lakukan pada saat kami kuliah di Madinah dulu, itu memang guru-guru kami mendatangkan buku-buku induk, buku-buku Imam Syafi'i misalnya, ini ini bukunya Imam Malik, kitab Muwatta, ini bukunya Imam Ahmad, ada Musnad Imam Ahmad. Didatangkan buku-buku itu lalu kami pelajari. Ini dipelajari. Imam Ahmad mengatakan saya dengar dari guru saya bernama Hamad dan sampai ke Nabi SAW. Nah, karena buku-buku ini ditulis langsung oleh mereka, maka dan itu oleh ulama-ulama yang datang setelahnya memang dijaga buku itu. Karena mereka ada yang tidak ketemu sama Imam Ahmad, maka buku-buku tulisan mereka langsung dibawa ke sini, gitu kan. Seperti antum sekarang kalau beli buku, penulis seorang ustadz yang ditulis-tulis buku, antum mungkin belum pernah ketemu, antum baca dalilnya jelas, tuntunannya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, gitu kan. Nah, kita terima. Apakah kita harus punya sanad langsung ke dia? Nggak bisa, gitu kan. Karena sudah ada jelas orang ini menulis, kecuali kalau nggak ada tulisan. Jadi yang kami pelajari langsung ke buku-buku induk itu. Saya nggak punya sanad langsung ke Imam Syafi'i atau ke Imam Malik, gitu kan. Tapi buku-buku induk mereka dipelajari dari guru-guru kami juga yang belajar dari gurunya dan seterusnya. Dan itu hampir sama semua. Di Masjid Nabawi dulu seperti itu. Ulama-ulama yang kami hadiri, ada Syekh Atiyah dulu di Masjid Nabawi. Ada banyak di antara ulama-ulama yang mungkin saya tidak sebutkan semua namanya. Itu memang mereka menukil dari guru-guru mereka juga, gitu kan. Dari buku-buku induk ini, buku-buku induk langsung. Buku-buku mereka juga yang mereka tulis sekarang itu diambil dari langsung buku induk gitu. Sekarang misal contoh, kalau antum baca buku-buku hadis, sekarang buku-buku hadis itu atau buku mungkin yang menyebutkan tentang fadilah gitu kan. Saya misalnya menyusun tentang salat, fadilah salat 5 waktu. Lalu saya menulis ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar melalui bahwasanya Nabi SAW berkata seperti ini hadisnya. Dibawa dalam kurung HR hadis riwayat Bukhari. Sudah selesai. Kita sebagai penuntut ilmu, kalau yang sudah faham, dia sudah belajar, Imam Bukhari ini punya syarat khusus menulis bukunya. Dia betul-betul menelusuri jalur ini yang luar biasa nih. Siapa yang Imam Bukhari itu punya syarat, kalau dia dengar ada seseorang pernah punya hadis, dia harus ketemu sama orangnya. Syaratnya Imam Bukhari itu, makanya hadisnya jadi hadis sahih. Dia datang temuin, walaupun jauh, didatangin, ditemuin, dipastikan, Anda si fulan, iya. Anda benar dengar hadis dari sahabat Nabi ini, dari tabi'in ini, dia bilang iya. Baik, setelah itu dia telusurin di kampung itu, negeri itu, orang ini dikenal nggak? Gitu. Orang ini dikenal nggak? Nah ternyata ada guru-gurunya, ada murid-muridnya, ada pujian ulama, maka diambil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Nah Imam Bukhari sudah menyimpulkan buat kita bukunya, Sahih Bukhari. Sekarang malah Ibnu Hajar merincikan lagi dengan Fathul Bari 13 jilid kitab. Sudah ada lengkap nih, sekarang bahasa Indonesia juga sudah ada. Kita sekarang, karena mereka-mereka ini yang langsung menelusurin itu, mengikuti jalur sanad langsung ke Nabi SAW, dan sudah diringkaskan dalam bentuk buku, lalu kita menukil itu sudah sama saja. Jadi kita tidak butuh susun sanad khusus, karena kita nggak ketemu sama beliau nih. Gitu. Tapi karena dia menulis buku, maka masuk di situ. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya ya. Seperti itulah ya. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan?
Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasabnya, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya ini, dan sampai ke Nabi SAW, itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib, atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya. Ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani, mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah, ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicelah, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu, terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu a'lam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Ya. Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini, kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan, perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat, jendelanya 1000 jendela misalnya, liftnya warna abu-abu, bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai, antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes, kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu? Atau antum fokus ke tugas antum? Kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat, 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya?
Kenapa enggak? Ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat. Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Nggak bisa, kita nggak punya wewenang di situ. Kita nggak punya wewenang. Sama tadi kita masuk kerja, kita nggak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam. Nih tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun. Anggap dia balik umur 15 tahun. Berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat. Semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat. Umur 61 tahun taubat kepada Allah. Menyesal-nyesal, ya Allah, saya baru tahu ini kalau ini dosa, saya taubat. Diampuni nggak? Hah? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Hah? Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka. Dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa. Dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk perusahaan, kita ikuti peraturannya, gitu ya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1 2 3 4 5, ini surga. Surga itu begini luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi langgar kamu dipecat loh. Nggak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah nggak mungkin biar melamar berapa kali pun bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, dijelaskan, gitu kan? Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita menghubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama, semua orang yang berbuat dosa Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa itu nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih kata sama tidak, sengaja cekap ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenapa Allah syaitan itu istilah, gitu kan? Istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia, gitu kan? Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang, gitu kan? Mereka mau membangkang, maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah, sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud, tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan, gitu kan?
Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan, tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah, golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa. Kecuali iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah katakan dalam Al-Quran yang tidak akan pernah bisa taubat, udah. Karena Allah sudah tunjuk dia, karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin, syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat dia masuk Islam. Gitu kan? Banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri. Allah SWT sebutkan itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui.